Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, dan di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mempelajari ilmu agama. Taib ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu aliran-aliran dalam masalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman, banyak aliran-aliran, madhab-madhab yang bersilang pendapat, berselisih pendapat tentang masalah al-asma wa sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pertemuan kita ini kita harus mengenal madhab-madhab ini supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah dan mana yang tidak. Yang pertama yang harus kita pahami adalah aliran yang benar, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah asma wa sifat ini? Mari kita baca penjelasan berikut ini. Manhaju ahli sunnati wal jama'ati minas salafis salih wa atsba'ihim itsbatu asma'illahi wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunnah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah, salafus saleh dan pengikut mereka adalah menetapkan semua nama-nama Allah dan menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kama waradat fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang sudah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan Rasulullah dalam As-Sunnah, ala zahiriha, berdasarkan zahirnya, tidak mentakwilnya.
tidak memalingkan makna yang sesungguhnya ke makna yang lain. Tetapi ahli sunnah wal jamaah menetapkan sesuai dengan zahir nas dan teks yang sahih. Wa ma tadullu alaihi alfadhuha minal ma'ani. Dan ahli sunnah meyakini apa saja yang ditunjukkan lafaz-lafaz nas-nas tersebut berupa makna-makna yang hakiki. Wala yu'awwilunaha an dhahiriha. Ahli sunnah tidak mentakwil Ahlus sunnah tidak mentakwil ayat-ayat sifat dan tidak mentakwil hadis-hadis tentang sifat Allah. Jadi tidak mentakwil dari makna yang zahir. Wala yuharrifuna alfadhaha. Dan Ahlus sunnah juga tidak memalingkan atau mengubah lafaz-lafaz teks dari sifat-sifat Allah. Jadi ahlu sunnah itu apa adanya diimani. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama waradat fil qur'ani was sunnati ala zahiriha. Jadi ahlu sunnah mengimani, menetapkan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah sebatas dohirnya, bila tashbihin, tanpa menyerupakannya, wala tahrifin, tanpa memalingkan maknanya, wala takyifin, tanpa membagaimanakannya, wala ta'tilin, tanpa meniadakannya. Imraruha kama ja'at. Kita biarkan, kita jalankan nama-nama Allah dan sifatnya itu apa adanya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita imani. Seperti contoh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ahlus sunnah meyakini al-istiwa maklum, maknanya jelas istiwa itu. Kita mengimaninya. Tapi tanpa kita membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya. Allah ada di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy, kita imani. Tanpa kita serupakan dengan manusia, dengan makhluk. Tanpa kita bagaimanakan, oh duduknya begini, begitu, lah. Dan tanpa kita tiadakan, oh nggak mau saya karena Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Enggak, kita nggak boleh meniadakan sifat. Ini sifat dikabarkan oleh Allah sendiri. Allah mengabarkan tentang dirinya, maka wajib kita imani. Wala ta'wilin, dan tanpa mentakwilnya dari makna yang zahir kepada makna yang lain. Al-istiwa maklum, sebagaimana perkataan Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Maklum di sini maknanya jelas. Semua orang Arab paham makna istawa Allah. Istawa Allah artinya tinggi. Ala wartafa'a. Semua orang Arab paham bahwa istawa artinya ala wartafa'a. Allah itu tinggi di atas arsy. Cukup kita imani. Gak boleh kita bagaimanakan, gak boleh kita tanya-tanyakan, gak boleh kita serupakan, gak boleh kita takwil. Imani apa adanya sebagaimana datangnya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Maka Ahlus Sunnah meyakini Allah punya tangan, tapi sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Kita tidak menyerupakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Dan kita nggak boleh bertanya kaifa, bagaimana tangannya Allah. Jangan tanyakan, tapi imani bahwa Allah punya tangan. Yang mengatakan Allah punya tangan adalah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa dirinya punya tangan. Maka wajib kita imani apa adanya tanpa dibagaimanakannya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah punya tangan, ya kita imani. Tanpa kita takwil, tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita tiadakan, tanpa kita serupakan, imraruha kama ja'at, imani apa adanya. Itulah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selain ahlus sunnah wal jamaah, ada aliran-aliran lain yang menyimpang. Adapun ahlus sunnah itu akidahnya mudah, tidak ribet, benar sesuai aturan. Imani, yakini, sami'na wa ata'na, jangan diselewengkan, jangan dibagaimanakan, jangan diserupakan, jangan ditiadakan. Amirruha kama ja'at. Biarkan ayat-ayat sifat itu apa adanya. Kita imani, sami'na wa ata'na, selesai. Itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun aliran kedua yang menyimpang dari aliran ahlus sunnah, jadi diterangkan oleh para ulama, saya sampaikan di sini, alladzina yunkiruna al asma was sifat salasatu asnafin. Aliran-aliran yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu ada 3 aliran. Ini disebutkan oleh Al-Syekh Fauzan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, hafizahullah. Beliau mengatakan alladzina yunkiruna al-asma' was sifat salasatu asnafin. Golongan-golongan yang mengingkari adanya asma, nama-nama Allah, wasifat, sifat-sifat Allah, itu ada 3 golongan. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah aliran Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini aliran yang paling sesat dalam masalah ini. Siapa Al-Jahmiyah itu? Al-Jahmiyah adalah hum atsba'u Al-Jahm bin Safwan. Jadi Jahmiyah ini adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Apa akidah mereka? Akidah mereka adalah haula'i yunkiruna al-asma was sifati jami'an. Mereka menolak seluruh nama-nama Allah dan mereka juga menolak seluruh sifat-sifat Allah. Jadi aliran Jahmiyah ini menolak semua nama-nama Allah, menolak semua sifat-sifat Allah. Allah tidak punya nama-nama dan Allah juga tidak punya sifat-sifat. Syubhat mereka, kerancauan mereka adalah mereka berkata, karena kalau Allah punya nama, karena kalau Allah punya sifat, itu artinya Allah sama dengan makhluk. Sehingga mereka akhirnya meniadakan semua nama-nama Allah, meniadakan semua sifat-sifat Allah. Mereka niatnya menghindari penyerupaan, tapi akhirnya meniadakan teks-teks agama yang sudah difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah. Jadi itu adalah aliran yang pertama, yaitu aliran Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan. Mereka ini menolak semua nama-nama Allah, menolak semua sifat-sifat Allah dengan alasan karena kalau Allah punya nama, karena kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk. Itu menurut mereka. Dan ini adalah aliran yang sesat. Mengapa? Karena ketika mereka menolak nama-nama Allah, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah, berarti mereka mengkafiri apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di hadis Rasulullah SAW. Kita tahu Allah menetapkan dirinya punya nama-nama. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Jadi Allah menetapkan dirinya punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, banyak sekali nama-nama Allah. Kalau ini dihilangkan berarti mengkafiri apa yang ada di Al-Quran, termasuk sifat. Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Mereka enggak mau nih. Yanzilu Rabbuna ilas sama'i dunya kulla laila, Allah turun ke langit dunia. Mereka enggak mau. Mereka menghilangkan semua sifat-sifat Allah, menghilangkan semua nama-nama Allah. Mereka ini adalah Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sufyan. Ini yang paling sesat dalam masalah ini. Karena ujung dari pemikirannya adalah Allah enggak ada. Nah, menurut mereka Allah enggak ada di depan, Allah enggak ada di belakang, dan seterusnya. Allah enggak sama dengan makhluk, Allah enggak ada di atas. Nah, ini aliran Al-Jahmiyah. Kemudian aliran yang nomor 2 adalah aliran Al-Mu'tazilah. Aliran Al-Mu'tazilah. Kata-kata Al-Mu'tazilah itu diambil dari i'tazala ya'tazilu i'tizal. Artinya menyingkir. Al-Mu'tazilah artinya orang-orang yang menyingkir, orang-orang yang menyingkir. Kenapa mereka dikatakan Al-Mu'tazilah, orang-orang yang menyingkir? Jadi ada ceritanya. Jadi dulu ada orang namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini kana tilmidan lil Hasan al-Basri. Ada seorang namanya Wasil bin Atha, dan Wasil bin Atha inilah muassis Mu'tazilah, tokoh utama Mu'tazilah. Namanya Wasil bin Atha, sehingga Mu'tazilah itu adalah pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dulunya adalah murid seorang tabi'in, yaitu Al-Hasan al-Basri. Kemudian dia nggak cocok sama seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri rahimahullah. Kemudian beliau keluar, beliau beriktizal, menyendiri, menyingkir dari majelisnya Hasan al-Basri, dan akhirnya tersesat. Ya, dia meninggalkan gurunya, akhirnya tersesat, membawa pikiran Mu'tazilah. Apa pendapat mereka tentang asma wa sifat? Haula'i yusbitunal asma'a ala annaha alfadun mujarradah. Mu'tazilah ini menetapkan Allah punya nama-nama. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Tetapi sekedar nama, yang nama ini kosong dari makna. Wayanfuna sifati kullaha, dan mereka meniadakan sifat-sifat Allah semuanya. Jadi Mu'tazilah ini menetapkan nama-nama Allah, tapi sekedar nama tanpa makna, dan mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Tahu perbedaannya dengan yang pertama? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa perbedaannya Mu'tazilah dengan Al-Jahmiyah? Kalau Jahmiyah itu menolak nama-nama dan menolak sifat-sifat Allah mutlakon, secara mutlak, meninggalkan atau menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah ini menetapkan nama-nama Allah, tapi sekedar nama tanpa makna, dan mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Ini Mu'tazilah, mirip dengan Jahmiyah, hanya saja masih mengakui Allah punya nama, itu pun namanya sekedar nama tanpa makna. Ini adalah Al-Mu'tazilah. Adapun kelompok yang nomor 3 adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa man tabi'ahum, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah dan pengikut-pengikut mereka. Ini kelompok yang nomor 3. Siapa mereka itu? Haula'i yusbitunal asma'a wa ba'dhas sifati wa yanfuna ba'daha. Mereka menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, dan menolak
menafikan nama-nama Allah yang lain dengan cara mentakwilnya. Jadi Asy'ariyah ini nggak jelas. Kalau Mu'tazilah kan jelas, nggak mau semua sifat-sifat Allah. Kalau Asy'ariyah ini sebagian sifat Allah ditetapkan, sebagian sifat Allah ditiadakan dengan cara mentakwil dari makna yang sesungguhnya. Ya, saya kasih contoh. Sami'an basira, nama Allah. Namanya Allah adalah Sami' Basir. Ini Asy'ariyah setuju. Allah itu namanya Sami', namanya Basir, setuju. Allah punya sifat yaitu mendengarkan dan punya sifat melihat, setuju. Mereka menetapkan. Tetapi di sisi lain Asy'ariyah ini menolak sifat-sifat Allah yang lain seperti sifat khobariyah, dzatiyah. Mereka menetapkan Allah itu punya penglihatan, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa, Allah punya hidup. Ditetapkan sama Asy'ariyah, tapi di sisi lain menolak sifat yang lain yaitu sifat dzatiyah. Asy'ariyah nggak mau menetapkan Allah ada di atas arsy secara hakikah. Tapi mereka mentakwil, artinya menguasai. Mereka nggak mau meyakini Allah turun ke langit dunia. Mereka mentakwilnya bahwa turun di situ adalah rahmatnya. Allah nggak meyakini, Asy'ariyah nggak meyakini Allah punya tangan, tapi mereka takwil tangan artinya kuasa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Mazhab Jahmiyah, mazhab Mu'tazilah dan mazhab Asy'ariyah, mereka itu dikumpulkan dalam satu syubhat. Kenapa mereka kok terjatuh dalam hal meniadakan sifat-sifat Allah? Syubhat mereka adalah al-firar min tashbihillah bi khalqihi bi za'mihim. Karena mereka ingin melarikan diri dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Menurut mereka, kalau Allah punya sifat-sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menolak sifat-sifat itu, biar nggak sama dengan makhluk. Li'annal makhluqina yusammawna bi ba'di tilkal asma. Karena sebagian makhluk, karena makhluk-makhluk juga dinamai dengan nama itu. Dan karena makhluk-makhluk juga mempunyai sifat seperti sifatnya Allah itu. Sehingga kata mereka, adanya persamaan lafadz nama dan sifat artinya sama hakikatnya. Jadi mereka itu syubhatnya adalah, kalau Allah itu punya sifat, ternyata sifatnya itu sama dengan manusia, berarti sama dong. Kalau Allah punya nama, makhluk punya nama, jadi sama dong. Padahal ada kaidah al-ishtirak fil asma, al-ishtirak fil ma'na al-am, la yakni al-ishtirak fil haqiqah. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Itu yang mereka tidak pahami. Sehingga mereka menolak sifat A, sifat B, sifat C. Alasannya karena manusia juga punya sifat A, sifat B, sifat C. Padahal sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Sifatnya hamba sesuai dengan hamba, penuh kekurangan. Lah, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 58. Surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah itu sami'an, mendengar, basira, melihat.
Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah telah mensifati dirinya itu Sami', mendengar, basir, melihat. Sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami'an, mendengar, basiron, melihat. Berarti Allah menamai dirinya sami'an basira. Tapi coba lihat surat Al-Insan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur, kemudian kami uji manusia. Faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Coba, kalau tadi surat An-Nisa ayat 58 Allah mengabarkan dirinya punya nama Sami'an Basira, tetapi di surat Al-Insan ayat 2 Allah menamai manusia dengan Sami'an Basira. Ini menunjukkan sama-sama Allah punya Sami'an Basira, manusia juga Sami'an Basira, tetapi kesamaan nama ini tidak melazimkan kesamaan hakikat. Allah Sami, iya Allah Sami, wong ada di Al-Quran kok. Manusia Sami, iya karena dia di Al-Quran. Tapi Sami, samanya Allah berbeda dengan samanya manusia. Makanya kaidahnya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Itu ikhwatal iman. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membantah aliran-aliran yang menolak nama-nama Allah atau menolak sifat-sifat Allah, atau aliran yang menolak sebagian sifat-sifat Allah? Bagaimana cara kita membantah mereka? Jadi tadi saya katakan alladzina yunkiruna asma Allah wa sifatihi salah satu asnaf. Golongan atau aliran yang menolak nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau sebagian sifat-sifat Allah, ada 3 aliran. Yang pertama Al-Jahmiyah, menolak semua nama Allah, menolak semua sifat Allah, dengan alasan karena nggak mau menyerupakan dengan manusia. Aliran yang nomor 2 namanya Al-Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha. Mereka ini menetapkan nama-nama Allah, tapi nama mujarrada anil ma'ani, nama-nama yang kosong dari makna. Wahum yunkiruna wa yanfuna sifatillah. Dan Mu'tazilah ini menolak semua sifat-sifat Allah. Adapun yang terakhir yaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan pengikut-pengikut mereka. Mereka ini menetapkan sebagian sifat-sifat Allah seperti iradah, sama, basar, kudrah, al-ilm. Itu mereka menetapkan Allah itu punya pendengaran, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa, Allah punya ilmu, Allah punya pendengaran, ditetapkan sama mereka. Tapi anehnya Asy'ariyah ini, dia menolak sebagian sifat yang lain dengan cara mentakwilnya. Seperti Allah ada di arasy, di atas arasy, Allah tinggi di atas arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala punya wajah, ditolak dengan cara dipalingkan dari makna yang sesungguhnya terus ditakwil. Lah, di antara 3 aliran ini bagaimana cara kita membantahnya? Yang pertama, cara yang pertama, kita katakan annallaha ta'ala atsbata li nafsihil asma wa sifat. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk dirinya sendiri nama-nama dan sifat-sifat. Wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi Allah dan Rasulnya sudah menentukan, ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fanafyuha anillah au nafyu ba'diha nafyun lima athbatahu Allah wa rasuluh.
Maka meniadakan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah berarti telah meniadakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan seseorang yang telah meniadakan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, fahadha muhadatun lillahi wa rasulihi, berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Saya simpulkan ya, ini bantahan pertama. Saya simpulkan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka meniadakannya berarti memusuhi Allah dan Rasulnya. Meniadakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bentuk pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bantahan pertama. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Allah menetapkan dirinya punya tangan. Ahlus sunnah mengimaninya tanpa dibagaimanakan, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa diserupakan, tanpa ditiadakan. Kita imani apa adanya. Itu adalah aliran ahlus sunnah. Adapun mereka itu meniadakan, karena kalau ditetapkan berarti sama dengan makhluk. Itu syubhat mereka kan seperti itu. Padahal kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Dan tadi sudah saya jelaskan. Itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara membantah yang nomor dua. Annahu la yalzam min wujudi hadhihi sifat fil makhlukin aw min tasammi ba'dil makhlukin bi syai'in min tilkal asma al musyabaha bainallahi wa khalqihi. Nah, perhatikan. Sesungguhnya keberadaan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat itu tentang sifat Allah itu ternyata ada juga dalam makhluk. Nama-nama Allah disebutkan dalam Al-Quran ternyata ada juga pada makhluk. Maka itu tidak serta-merta menjadi penyerupaan kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat-sifat, punya nama-nama yang sesuai dengan keagungannya, kebesarannya. Sedangkan manusia punya nama-nama, punya sifat-sifat yang sesuai dengan keberadaannya yang penuh dengan kekurangan. Makanya kaidahnya perhatikan, silakan dicatat dan pahami. Kaidahnya berbunyi al-ishtiraku fil ismi wal ma'nal ammi la yujibul ishtirak fil haqiqah. Kesamaan dalam nama, ya, al-ishtirak, kebersamaan dalam nama dan makna secara umum tidak mewajibkan, tidak serta-merta, tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Dengan bahasa lain, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan dalam nama tidak serta-merta menjadikan sama dalam hakikat. Seperti tadi saya katakan surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami'an, mendengar, basira, melihat. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah menetapkan untuk dirinya nama sami'an basira. Tapi lihat dalam surat Al-Insan ayat yang kedua Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur, kemudian kami uji manusia, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar, basira, melihat. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah menamai dirinya sami'an basira, melihat, mendengar dan melihat. Tetapi Allah juga menamai manusia dengan sami'an basira dalam surat Al-Insan ayat 2. Berarti di sini ada kesamaan nama. Tetapi ingat kaidahnya, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Semoga ini jelas. Ya, contoh lain.
Dalam surat Az-Dzariyat ayat 28 Allah berfirman fabasyyaruhu bighulamin alim. Ya. Diterangkan bahwa Nabi Ibrahim diberi kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Jadi Nabi Ibrahim kan lama nggak punya anak. Nanti Nabi Ibrahim dikabari bihulamin akan punya anak alimin, anak yang alim, yang pandai, yang mengerti. Jadi Allah menamai Nabi Ishak, ya, anak yang pertama kan Ishak, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, Ishak apa Ismail yang pertama? Wallahu alam. Tetapi dalam ayat ini, mohon maaf saya ulangi ya biar nggak bingung. Dalam surat Az-Dzariyat ayat 28 bihulamin alim, Nabi Ibrahim diberi kabar punya anak yang alim. Alim artinya pandai, mengerti. Maksudnya di situ Nabi Ishak. Maksudnya di situ apa? Nabi Ishak. Alim, pakai kata-kata alim, padahal alim itu nama Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bihulamin halim, kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim dia akan punya anak halim, yang penyantun, yang sabar. Nabi Ismail maksudnya. Lah, halim termasuk nama Allah. Sehingga bisa disimpulkan di sini al-ishtiraq fil asma la yastalzim al-ishtiraq fil musammayat. Kesamaan nama tidak memastikan, tidak serta-merta menjadikan kesamaan dalam hakikat. Itu bantahan yang nomor 2. Sekarang bantahan yang nomor 3. Annalladzi laisa lahu sifatu kamalin la yasluh an yakuna ilahan. Zat atau sesuatu yang tidak memiliki sifat kesempurnaan tidak berhak jadi Tuhan, tidak berhak disembah. Makanya orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah dan Asy'ariyah yang meniadakan sebagian sifat. Adapun Mu'tazilah sama Jahmiyah menolak semua sifat. Adapun Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat tapi mentakwil sebagian sifat yang lain. Maka kita katakan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menolak sifat-sifat Allah, kita katakan bahwa sesuatu tidak berhak disembah kalau nggak punya sifat kemuliaan. Kalau misalnya Jahmiyah meniadakan nama dan sifat Allah. Allah itu punya nama Sami, Basir. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Kalau sifat-sifat ini ditiadakan, berarti sesuatu itu nggak berhak disembah. Ya, makanya konsekuensi dari mereka meniadakan sifat-sifat ini, berarti konsekuensinya adalah mereka itu tidak mau menyembah Allah. Bagaimana mereka menyembah ke makhluk? Bagaimana mereka menyembah ke zat yang zat itu nggak punya sifat kemuliaan? Kan lucu mereka ini, menyembah Allah tapi menghilangkan sifat-sifat kemuliaan dari Allah. Yang nomor 4, inna isbata sifati kamalun wa nafyaha naqsun. Menetapkan sifat-sifat Allah itu adalah kesempurnaan, dan meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah kekurangan. Falladzi laisa lahu sifat, sesuatu yang tidak punya sifat itu ada dua kemungkinan. Saya ulangi, sesuatu yang tidak punya sifat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang nggak ada itu nggak punya sifat. Atau yang kedua, sesuatu itu ada tapi nggak sempurna, dan dua-duanya nggak bagus, dua-duanya jelek. Maka kita Ahlussunnah menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Justru adanya nama-nama yang indah, justru adanya sifat-sifat yang utama, itu dalil tentang kesempurnaan Allah. Nah, kalau nama-nama ini dibuang, sifat-sifat ini dibuang, berarti nggak layak disembah dong Allah. Berarti mereka menuduh Allah itu kurang, kan gitu. Yang terakhir, mohon maaf ini saya minta waktu sebentar.
Poin yang berapa tadi, yang terakhir ya? Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua sifat-sifat Allah dan semua nama-nama Allah sesuai dengan kesempurnaannya dan sesuai dengan kemuliaannya. Saya akan sampaikan sekarang cara yang kelima, halaman 69 yang membawa kitab Aqidatut Tauhid. Taib. Yang kelima, cara membantah yang kelima ikhwatal iman, perhatikan, anna ta'wilas sifat an dhahiriha la dalil alaihi. Khusus bantahan yang nomor 5, ini bantahan untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sesungguhnya mentakwil sifat-sifat Allah dari makna yang zahir ini tidak ada dalil. Fahuwa batilun, dan itu adalah kebatilan. Termasuk juga mentafwid makna. Wa tafwidu maknaha yalzamu minhu anna Allah khatabana fil Qur'an bima la nafhamu maknaha. Perhatikan. Jadi yang dilakukan Asy'ariyah itu ada dua. Menakwil atau mentafwid maknanya. Perhatikan. Saya kasih contoh biar gak bingung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Kalau Al-Asy'ari lah mengomentari ayat ini, Asy'ari memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah cara takwil, mentakwil. Itu bukan tangan maksudnya, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Alasan mereka ditakwil, tangan artinya kekuasaan, ditakwil. Atau cara yang kedua, golongan lain mentakwil, selain mentakwil, cara yang kedua mentafwid, menyerahkan makna. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Saya nggak paham artinya tangan di sini apa. Kita serahkan saja ke Allah. Ini namanya tafwid makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah ini tidak boleh. Yang boleh itu mentafwid, menyerahkan kaifiyah, itu boleh. Tangannya Allah di atas tangan-tangan makhluk. Kita imani Allah punya tangan, selesai. Tapi kita serahkan ke Allah bagaimana tangannya, itu yang kita serahkan. Kalau maknanya jelas, tangan ya tangan kita tahu, tapi kaifiyahnya, tata caranya kita serahkan ke Allah. Jadi ikhwatal iman, mentakwil sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah ke makna yang lain, ini tidak ada dalil. Atau mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, juga nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Saya nggak paham nih, sudahlah maknanya saya serahkan ke Allah saja. Nggak boleh. Maknanya jelas, Allah berada di atas arsy. Yang kita serahkan bukan maknanya, tapi yang kita serahkan adalah kaifiyahnya, tata caranya. Karena kalau kita serahkan maknanya kepada Allah, berarti ada sesuatu di Al-Quran yang nggak bisa dipahami. Dan nggak boleh. Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arabian mubinan, bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang apa? Yang jelas. Maka dari itulah ikhwatal iman, tafwid itu ada dua. Tafwid makna dan tafwid al-kaifiyah. Tafwid makna, menyerahkan maknanya kepada Allah, ini nggak boleh. Karena Allah berbicara kita dengan bahasa Arab, orang Arab paham makna itu. Maka jangan ditafwid maknanya. Maknanya jelas kita tahu. Tangan, wajah, jelas maknanya kita tahu. Yang kita tafwid bukan maknanya, tapi yang kita tafwid adalah kaifiyahnya, tata caranya. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya.
Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Isbatu bila tamtsilin, kita tetapkan sifat-sifat Allah bila tamtsilin, tanpa kita serupakan dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'tilin, dan kita sucikan Allah tanpa meniadakan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka kesimpulannya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah isbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah, apa adanya kita imani. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita tanya bagaimananya, tidak boleh kita tiadakan, tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tafwid maknanya, tapi imani apa adanya, sami'na wa ata'na. Semua sifat Allah itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifatnya makhluk meskipun secara nama sama. Karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.